Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Dewa Petir Production. Sekarang saya berada di Masjid Patok Negoro. Alhamdulillah melaksanakan vaksinasi baru yang pertama dan alhamdulillah berjalan lancar. Teman-teman semua, mari kita jaga kesehatan karena kesehatan itu nomor satu, dan jangan lupa kalau muslim melakukan ibadah sholat 5 waktu dan sholatnya jangan sampai bolong-bolong. Oke, begitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih rekan-rekan yang masih selalu setia menonton channel kami Dewa Petir Production. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hilangan HP Vivo, harap menghubungi panitia di bagian pendaftaran. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semua. Selamat beraktivitas, rekan Dewa Petir Production, dan selamat istirahat bagi yang baru istirahat. Semoga rekan-rekan selalu diberi kesehatan dan umur panjang, amin amin ya rabbal alamin. Di sini Dewa Petir mau menceritakan sebuah cerita. Suatu ketika saat kami membangun rumah ini, maksudnya ada sesuatu yang sangat menggelitik di hati saya, yaitu berhari-hari kami diberitahu atau diwerui nih Jawa nih ya, diwerui kadal cawang yang cawangnya itu full seperti ini. Sesuatu hal yang baru pertama kali itu saya alami, dan sama Pak Tukang juga heran. Saya dan Pak Tukang hanya tahu dari cerita-cerita orang saja, bahwa aku tahu oleh kadal cawang ini tak berdodol sampai gini dan lain sebagainya ya. Dia pernah dengar kan seperti itu. Jadi suatu ketika itu mungkin baru bangun di hari-hari baru dapat sedikit ya, separuh lah, enggaknya belum sampai separuh, seperempat baru. Ini di belakang itu dekat sumur, buat sumur kan. Saat pasang fondasi, terus mulai pasang batako itu kira-kira naik 1,5 meteran. Tiba-tiba itu melihat seekor kadal yang cawang seperti ini. Jadi selalu mendekat kadal itu. Saya herannya itu selalu mendekat. Saya lupa sama Pak Tukang ya, lupa nek ngerti kadal cawang, saya seperti itu. Kemudian Pak Tukangnya, iya kadal cawang. Heran aku yo masih tuwa kaya ngene yo, lagi ngerti iki. Nek kadal cawang kaya ngene iki, seperti itu Pak Tukang. Pak Tukangnya juga bilang heran kalau sudah sampai tua itu baru lihat seperti sekarang itu, gitu katanya. Kadal itu terlihat gemuk ya, kemudian ekornya itu benar-benar seperti ini, bukan tumbuh seperti ini ya, bukan tumbuh tapi benar-benar huruf V gini. Kalau tahu seperti itu mungkin, kalau yang tahu ya mungkin kekuatannya sangat besar sekali mungkin ya. Tapi ternyata hati saya ini merasa tidak mengambilnya, herannya gitu. Padahal saya itu saya kan seorang berdagang ya, sangat mengidam-idamkan hal seperti itu. Tapi herannya saya tidak mengambilnya sama sekali, tidak ingin memilikinya. Heran, padahal sebelum tidak di orang ngerti nih
saurunge ngerti kadal pengen duweni kan, semua pedagang pasti ingin memiliki hal seperti itu kan, buat ini buat apa ya, katanya juga dagang apa ya, pengen seperti itu kan. Tapi herannya saya tidak, itu yang hati saya yang heran. Itu hari pertama itu keluar lewat di dekat saya seperti itu, cuma lewat aja bercak. Jadi kayak lurut itu loh, tak perlihatkan pada Pak Tukang itu. Kemudian hari kedua itu muncul lagi, muncul lagi. Hari kedua muncul terus, loh Pak Tukang gitu, ada caranya kita meneh. Saya bilang seperti itu. Itu munculnya waktu pagi ya, sekitar jam 9-an, matahari itu baru hangat-hangatnya itu, munculnya sekitar jam 9-an. Kemudian saya tetap tidak mau mengambilnya. Hari kedua itu saya tidak mau mengambil, saya biarkan saja, saya lihatin saja ya. Harusnya saya ambil itu ya. Namun mungkin saya terlalu sombong. Ya mungkin saya terlalu sombong tidak mau mengambilnya. Karena kadal itu sudah ibaratnya barang sudah ngasih pada saya mungkin ya. Tapi saya terlalu sombong, tidak mau mengambilnya. Saya ya sekarang sih mesti nganu ya, apa? Delo ya. Tapi entah itu pilihan saya benar atau salah, saya tidak mengambilnya. Pertimbangan saya seperti ini. Ya waktu itu pertama baru bangun rumah, terus keduanya dana sedikit ada. Jadi pikiran saya tidak membutuhkan hal-hal seperti itu. Dan yang utama, pertimbangan saya yang utama ini, lebih penting mana saya mengambil dan mungkin juga bisa membunuhnya ya, mengambil seekor kadal Jawa sama membiarkannya hidup. Lebih penting mana? Saya pakai logika ya, padahal itu kan binatang, tapi logika saya tetap berjalan kiranya. Kayaknya lebih penting membiarkannya kadal itu hidup, membiarkannya kadal itu tetap hidup di alam situ. Kalau saya ambil, pasti kadal itu dalam waktu mungkin 7 minggu atau apa pasti mati kalau saya pelihara. Dan saya ambil tubuhnya, ekornya itu buat apa, corot Jawa itu jimat seperti itu ya. Pertimbangan itulah yang membuat saya berpikir 2 kali. Sedangkan Pak Tukang tadi juga tidak punya niatan untuk mengambilnya. Heran juga kan, saat orang-orang ingin mencarinya, mencari kemana-mana, diselupkan di mana pengen memilikinya, tapi saat barang itu menunjukkan di depan mata, tapi kenapa malah tidak diambil? Itulah sesuatu yang sangat elok ya. Bisa juga kita juga suatu saat mengalami hal seperti itu. Sebenarnya saya juga tahu bahwa barang itu punya apa, nggo jimat ini, nggo penglarisan, nggo iki nek dodol waris tenan, banyak yang cerita seperti itu ya. Dan banyak pula yang bilang iku nek setiap entuke dinopo nopo, tiap dinane kuwi dipasani don selap ngasih mati, terus dilebokke kurungan, dipakani kadale kuwi, misalnya entuke dina Minggu ya setiap dina Minggu kadale kuwi diposoni sampai kadal itu mati. Seperti itu kata teman saya ya, bilangnya seperti itu. Jadi saat dapatnya hari Minggu, misalkan setiap hari Minggu itu disuruh puasa,
menguasani apa kadal cawang itu ya biar berkodam atau apa ya nggak tahu, pokoknya seperti itulah biar apa ibaratnya memberi mahar mungkin ya seperti itu. Jadi suruh menguasani setiap hari yang apa hari dapatnya itu. Kemudian hari ketiga aneh lagi ini kadalnya itu muncul itu sampai naik ke tembok, kan temboknya baru dipasang ya apa batakonya ya belum diaci belum diplester gitu, sampai naik ke tembok kan. Yang membuat dulu kan buat rumah tapi buat 2 kamar dulu, kemudian baru dilanjutkan ya kan, karena nggak punya tempat jadi buatnya 2 kamar dulu buat istirahat kalau hujan dan lain sebagainya kayak bedeng itu ya. Nah di situ karena hari ketiga itu kadal cawangnya itu sampai naik ke atas gembludek itu loh apa menimbulkan suara kayak cari muka itu loh, naik tembok itu terus sampai di atas itu jatuh di depan saya plek gitu, pas di depan saya jatuhnya. Nah, itu sesuatu yang apa seperti dikasih lah jinguan dari yang Maha Kuasa mungkin ya, tapi herannya hati saya tidak bergerak untuk mengambilnya. Itu apa ya, heran saya tidak mengambilnya. Mungkin kalau saya mengambilnya mungkin saat berdagang mungkin saya jualannya laris manis terus ya. Tapi ya mungkin sudah digariskan saya seperti ini. Jadi orang yang biasa saja, karena menjadi orang yang biasa misalkan seperti ini jualan laris itu kita mengalami hal-hal yang pasang surut yang wajar ya. Tapi jika kita memiliki sesuatu yang lebih, sesuatu yang misalkan berbulan laris terus nanti dia timbul juga tanda tanya, kita tidak mendapatkan hal-hal yang susah, nanti sekali mendapat cobaan yang berat kita malah begitu berat menghadapinya. Seperti itu pikiran saya. Jadi kadal itu jatuh tepat di depan saya dan diam bahkan kalau saya ambil pun kadal cawang itu bisa saya pegang, tapi saya tidak pernah berniatan untuk memilikinya. Entah itu benar pikiran saya, entah itu salah, atau mungkin saya terlalu sombong, atau mungkin saya yang bodoh ya. Saya herannya di situ waktu itu. Mungkin kalau sekarang pasti saya ambil kalau diperlihatkan seperti itu ya. Memang waktu itu pikiran saya pas la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saat ketakwaan seseorang jejak, nah itu kita sudah tidak memerlukan apa-apa lagi ya. Saat pikiran kita, iman kita itu sangat kuat, kita dikasih apapun itu pokoknya la ilaha illallah, hanya Allah yang membantu kita, dan alat-alat seperti itu tidak kita butuhkan. Itu pikiran saya waktu itu, dan itu pemikiran saya yang mungkin sangat sombong sekali ya, pemikiran saya waktu itu. Mungkin kalau sekarang pasti saya ambil, tapi mungkin saja pemikiran saya itu bisa juga benar, karena lebih penting mana kita membunuh kadal itu, mengambil tubuhnya meskipun hewan ya maksudnya, atau lebih penting mana membiarkannya ia hidup dan mati sampai hewan itu mati sampai garis yang ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Pemikiran saya seperti itu. Oke teman-teman sobat Dewa Petir Production, begitu sedikit cerita ya, cerita tentang
binatang melata kadal cawang. Hanya seperti itu yang bisa saya ceritakan. Sedikit saja, sedikit cerita ya. Besok mungkin bisa kita sambung lagi karena waktunya sudah hampir 14 menit. Mungkin nanti ketambahan opening bisa jadi 16 menit. Oke, akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat beraktivitas.